Oke, izin memperkenalkan diri. Aku kata di situ. Oke. Oke, selamat siang semuanya. Saya Akmal Fala Maulana. Saya ingin memberikan video demo tentang arsitektur yang saya buat, yaitu arsitektur PubSub atau Publish Subscribe yang dibuat dengan Python Fast API dan buffer internalnya menggunakan asyncio queue dengan deduplication store-nya menggunakan Fast API seperti itu. Jadi ini untuk kebutuhan UTS sistem terdistribusi. Oke, kami sudah membuat tadi ada arsitektur yang sudah saya sebutkan. Keputusan desain utamanya itu menggunakan tuple sebagai unique key untuk memastikan pemosesan exactly once meskipun terjadi pengiriman ulang di sisi jaringan. Setelah itu kita coba dulu build image dockernya untuk agregator ini. Kita tunggu. Buildnya ini tergantung lagi dari seberapa cepat PC kita. Kalau misalnya PC-nya emang berat banget, maksudnya kayak spesifikasinya kurang, mungkin perlu waktu yang sedikit lama seperti itu. Kita cukup tunggu saja. Oke, kita sudah selesai nge-build dockernya. Sekarang kita run dockernya p 8080 OTS. Ya. Tunggu sampai selesai. Oke, harusnya sudah selesai. Sudah terconnect. Sekarang kita bisa lanjut kita cek dulu. Ya, coba di sini tadi. Ya, sudah ada kan. Kalau misalnya sudah terlihat di sini server up and running, berarti oke, sudah aman harusnya. Baru juga kita bisa coba ini ininya apa sih namanya, arsitekturnya, kayak ngetes apakah sudah bisa tersambung dengan Postman. Kita coba get nya itu adalah di http kedua strip localhost -2 8080 strip stance. Oke, kita coba.
Oke, terlihat juga di sini, sudah terlihat di sini untuk apa namanya, receive-nya 0 karena kita baru aja buka. Sama ketika misalnya kita di events, kita coba di events yang nggak ada karena baru aja kita buka untuk ngetes lah, bisa dibilang gitu. Di sini kalau misalnya kita coba di gini, nah belum ada gitu. Oke, sekarang kita langsung coba simulasinya. Kita buka Postman lagi. Aku ambil cerpean dulu karena aku lupa. Jadi kita isi dulu bodinya, scriptnya ya. Bodinya ini adalah allow JSON. Ini ya guys, kita langsung saja copy JSON ke sini. Kita mulai jam 15 ya. Kita buat dulu metodenya, kita masuk ke publishnya. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita sudah masukin di sini. Kita coba send accepted 2 events accept. Kita coba lagi balik ke sini. Alhamdulillah baik. Mohon maaf. Yang lain silahkan di ya. Jadi kita coba dulu di bagian stats. Biasanya ada cuman satu yang di receive. Nah, nih. Kenapa kok cuman satu yang di receive? Karena di post kita cek di bodinya dulu. Di sini dia menggunakan event ID yang sama. Ketika menggunakan event yang ID yang sama, yang diduplikat, salah satunya bakal menghilang seperti itu. Dia bakal di blok seperti itu. Seperti yang kita cek di sini juga nih. Ada warningnya nih. Warning duplicate event yang pas di sensor suhu. Ketika sensor suhu kan ini kan data yang kedua masuk ya. Berarti yang data kedua ini bakal di blok karena dia menggunakan event ID yang sama. Meskipun dia dua-duanya ya, yang pas kita tadi di sini dia tuh eventnya dua-duanya sama nih masuk, tapi karena kita menggunakan fitur deduplikasi jadi duplikatnya bakal yang kedua menggunakan duplikat event itu bakal ditolak. Nah, berarti fitur deduplicate kita bekerja dengan baik seperti itu. Di sini sistemnya hanya menerima. Jadi di sini sistemnya hanya menerima proses satu data unik saja. Oke, kita coba nih kalau misalnya kontainer kita ini dimatikan. Kalau misalnya kalau ini perlu untuk apa sih namanya ya sebutannya. Bayangin aja server kita kayak dalam keadaan kritikal gitu. Kan ada beberapa jalan, salah satunya adalah kalau misalnya kita kontainer kita coba mati nyala gitu. Kita coba jalankan lagi kontainernya gitu. Oke, sudah jalan nih guys. Nah, coba kita post lagi ini, post yang sama. Kita send. Nih, masih di send, masih accept. Kita coba send lagi. Receive-nya 2, tapi tetap di drop. Topiknya sensor suhu tetap sama. Deduplikat kita tetap masih berjalan karena dengan dengan arsitektur kita menggunakan SQLite. Storage-nya yang di SQLite ini tidak berubah sama sekali, tetap menyimpan fitur deduplikasi kita yang di dalam arsitektur ini. Jadi ini bisa dibilang menjadi jaminan lah kalau misalnya dalam suatu hari sistem kita itu kalau misalnya tiba-tiba crash, restart ulang, itu nggak perlu dibuat lagi. Jadi masih aman lah seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.